rupanya mereka memperkenalkan bahwa ini adalah sebuah mega proyek besar-besaran, ingin mewujudkan Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya secular, world, dunia. Berarti Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru. Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lalu kepada para sahabat, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan way of life, jalan hidup umat-umat orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian tetap mengikuti mereka. Udah kelihatan mereka masuk lubang biawak, masih ditiru juga, masih diikut juga. Para sahabat cengok gitu dengernya, ya. Bengong, bingung. Bukan berarti nggak percaya sama Nabi, mereka percaya sama Nabi. Sehingga ada yang bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani yang bakal ditiru sama umat Islam nanti, diikuti umat Islam nanti? Kata Nabi, faman? Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Kira-kira kenapa para sahabat cengok waktu itu? Karena para sahabat nggak pernah mengalami hal itu. Para sahabat justru mengalami di Madinah, orang Yahudi Nasrani tunduk pada Islam dan kaum muslimin. Sehingga mereka nggak bisa membayangkan, kok bisa-bisanya sih umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani. What happened? Apa yang terjadi pada umat ini? Ya dulu mereka bingung. Nah kita sekarang yang hidup di babak keempat ini, baca hadis ini, kita bukan saja ngerti Pak, kita yang ngalami sekarang. Sejak tahun 1342 Hijriah, Allah Ta'ala cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin, ya, yang sudah berlangsung ribuan tahun, 1342 tahun Hijriah, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan itu kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Kan mereka yang mimpin dunia sekarang. Atau Anda mau menafikan itu? Enggak Ustaz, bukan mereka yang mimpin umat Islam. Masya Allah umat Islam. Hey brother, wudhu lah gitu. Kalau masih begitu anggapan Anda, ya kan, Anda berwudhu. Ini realita. We are the losers today. Kita ini lagi kalah sekarang ini. Dan kalau kita lagi kalah secara realita, yang paling penting bukan soal kita harus memaksa diri menang, bukan. Yang penting kita tidak punya mentalitas kalah, itu yang paling penting. Jangan karena lagi kalah mentalitas ikut kalah. Gimana tuh mentalitas kalah? Mojok aja di masjid istighfar aja kan. Ya Allah, kok bisa begini? Nah, gitu. Itu mentalitas kalah. Tapi mentalitas kalah yang kayak gitu, walaupun buruk, ada yang lebih buruk. Yang lebih buruk yang mana? Yang saking nggak tahannya dengan kekalahan, akhirnya berpikir digoda setan, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung sama mereka. Nah ini mentalitas kalah pada puncaknya nih. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan menegakkan, ya, sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Ini bahasa Latin. Terjemahannya bahasa Inggrisnya New World Order, tatanan dunia baru, yang tidak lain adalah sistem Dajjal. Saya meminjam istilah dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi di lembaran kertas ini, ya, this is $1 American bill, ya, ini dolar Amerika, tapi kepingan pecahan $1, bukan $5, bukan $10, bukan $20, bukan $50, bukan $100, $1. Di $1 Amerika Serikat itu ada lingkaran yang ada gambar di dalamnya dan ada tulisan di bawahnya The Great Seal. The Great Seal. Seal itu artinya materai. Great itu agung, ya, materai yang agung. Ya. Nah di dalam materai yang agung ini ada gambar, kita perbesar. Gambarnya piramida tidak sempurna, bagian atasnya terpotong. Di atas piramida itu
diletakkan sebuah segitiga yang seolah-olah ngambang. Tapi kalau dia diturunkan, dia akan ngeplak berada di pucuk piramida itu. Cocok untuk jadi pucuk piramida itu. Di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis. Seolah-olah ingin menggambarkan bahwa mata tunggal ini merupakan the source of light, ya, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber guidance, ya. Sedangkan bagi kita umat Islam, simbol mata satu itu simbol apa? Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, bermata satu, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus di bawah piramida ini ada tulisan bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Rupanya mereka memperkenalkan bahwa ini adalah sebuah mega proyek besar-besaran. Ingin mewujudkan Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, world, dunia. Berarti Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin bikin tatanan dunia baru di mana umat manusia semuanya masuk dalam satu piramida. Satu apa namanya, keranjang piramida bentuknya yang mengerucut kepada pimpinan si mata sebelah. Ya, itulah dunia modern yang Anda sedang nikmati sekarang ini, sistem Dajjal. Di atasnya mereka tulis lagi Annuit Quiptis, bahasa Latin lagi, artinya apa? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia yang seluruh aspek hidupnya, ipol, exos, but, mil, penkum, dan apapun, ya, itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan tidak sejalan sudah barang tentu dengan nilai-nilai Rabbani, dengan nilai-nilai Nabawi, dengan nilai-nilai Islami. Sehingga kalau Anda sebagai muslim sekarang ini merasa menjalankan keislaman seperti tertekan, seperti dikeroyok, seperti dikepung, ya, dari sana sini untuk sulit menjalankannya. Kenapa? Ya karena memang sistem dunianya nggak kompatibel. Sistem dunianya sudah dirancang untuk menyingkirkan Islam. Dan mereka tahu satu-satunya agama yang masih hadir yang akan menjadi batu sandungan mereka hanya Islam. Karena yang lain sudah nggak asli. Tinggal Islam saja satu-satunya. Makanya Allah menurunkan ayat bunyinya al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini sudah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini Allah telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, Allah telah mencukupkan bagi kalian nikmatnya, dan Allah telah legalisir Islam sebagai jalan hidup bagi kalian, way of life, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Karena sistem ini ujung akhirnya adalah menyambut kedatangan Dajjal. Jadi tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Dan kita semua diajak untuk menjadi pendukungnya juga kalau kita mau ikut sistemnya. Jadi ikut sistem pada hakikatnya sedang mendukung kehadiran Dajjal. Menolak sistem berarti menolak kedatangan Dajjal. Tapi setelah menolaknya, loyalitasnya kemana? Jangan menolak Dajjal, menolak Allah juga, ya kan? Wah, nggak ada pegangan namanya, ya. Makanya kalimat tauhid kita tuh perpaduan antara penolakan la ilaha dengan penegasan illallah, kecuali Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah sistem yang sedang kita alami sejak hampir 100 tahun, yang hakikatnya adalah sistem Dajjal, ya. Sedangkan rumah bikinan Yahudi yang namanya PBB ini sekedar simbol saja ini, tapi hakikatnya dia simbolnya adalah tatanan dunia baru, Novus Ordo Seclorum ini simbolnya pada dasarnya, ya. Itu cuman judurnya saja, cuman dinding tempat bersembunyi Yahudi saja, ya. Karena Allah Ta'ala menggambarkan Yahudi itu mirip kayak orang munafik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, surat Al-Hasyr.
Mereka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, nggak akan, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik dinding yang tebal. Nah, salah satu benteng kokoh mereka apa? PBB, IMF, World Bank, Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh dinding mereka, Pak. Itu bukan musuh kita Amerika Serikat, tapi yang berlindung di balik Amerika Serikat itulah musuh kita. Ya. Kita harus paham gitu. Ya. Sehingga kita nggak menghabiskan energi yang nggak perlu. Ya. Energi kita harus kita fokuskan untuk menghadapi musuh yang sebenarnya.